Masih dari grup C, Piala Jenderal Sudirman, Surabaya United yang bertemu Persela Lamongan berhasil unggul 1-0 di menit 12 lewat gol Otavio Dutra. Skor kembali sama kuat 1-1 setelah tandukan Emil Mbamba merobek gawang Surabaya United. 3 menit sebelum jeda, Surabaya United kembali unggul berkat aksi Rudi Widodo. Skor 2-1 pun menutup babak pertama. 9 menit babak kedua berjalan, Rudi Widodo kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Surabaya United menjauh 3-1. Namun lewat permainan agresif dan pantang menyerah, Persela mampu menyamakan skor 3-3 lewat eksekusi penalti Mbamba di menit 59 dan sundulan Yogi Novianto di menit 68. Evan Dimas tampil sebagai pahlawan saat golnya di menit 87 memastikan kemenangan Surabaya United 4-3 atas Persela. Surabaya United kini mengoleksi 6 poin sekaligus menjaga asa untuk lolos ke babak 8 besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetio, Metro TV. Pemirsa, dari grup C, Piala Jenderal Sudirman, Pusamania Borneo FC berhasil mengalahkan Persib Bandung 2 gol tanpa balas. Kemenangan juga diraih Surabaya United yang mengalahkan Persela Lamongan 4-3. Dari lanjutan grup C Piala Jenderal Sudirman, Persib Bandung dan Pusamania Borneo FC tampil ngotot untuk menjaga peluang lolos ke babak 8 besar. Pusamania berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-34 setelah tembakan kaki kanan Sultan Sama dari dalam kotak penalti mampu menembus jala Persib. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, tim berjuluk Pesut Etam menggandakan keunggulannya di menit 73. Kali ini lewat sepakan jarak jauh Terence Puhiri. Skor 2-0 untuk kemenangan Pusamania bertahan hingga laga usai, sekaligus memperbesar kans mereka lolos ke babak 8 besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetio, Metro TV. Sementara Sriwijaya FC dan Persija Jakarta akan tampil maksimal untuk meraih poin penuh dalam laga lanjutan Piala Jenderal Sudirman Rabu malam nanti. Kedua tim juga akan berjuang demi meraih tiket lolos ke babak berikutnya, menemani Arema Kronus yang sudah lolos terlebih dulu. Sriwijaya FC dan Persija Jakarta terus menyiapkan stamina dan strategi untuk melakoni laga penyisian grup A turnamen Piala Jenderal Sudirman Rabu malam. Waktu jeda yang pendek masih menjadi masalah utama bagi Sriwijaya FC. Bagaimana tidak, tim asuhan Benidolo hanya punya jeda waktu 2 hari dalam setiap pertandingannya. Untuk mengantisipasinya, Bendol pun mengurangi porsi latihan guna menjaga kebugaran para pemain. Tentunya di dalam latihan kita juga, presentasi latihannya juga kita harus sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Karena waktu kita itu cuma 22 hari ya. 22, 25, 28. Jadi kita mesti pintar-pintar membuat program terhadap anak-anak. Sementara kubu Persija tengah dalam kepercayaan tinggi usai menang 2 gol tanpa balas atas Persipasi Bandung Raya. Macan Kemayoran juga optimis mampu memberikan perlawanannya maksimal kepada Laskar Wong Kito. Kemenangan akan menjaga peluang lolos dari grup A untuk menemani Arema Kronus yang lolos lebih dulu ke babak selanjutnya. Dari Malang, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. PES TNI meraih kemenangan ketiganya di Piala Jenderal Sudirman setelah melumat Persela Lamongan 4-2. Kemenangan ini mengantarkan PES TNI lolos ke babak 8 besar. PES TNI yang bertemu Persela Lamongan dalam lanjutan Piala Jenderal Sudirman Grup C di Stadion Gelora Delta Sidoarjo membuka keunggulan 1-0 di menit 17 lewat eksekusi penalti Manahati Lestusen. 2 gol yang dicetak Dimas Derajat di menit 25 dan 41 menjauhkan keunggulan PES TNI menjadi 3-0. 2 menit berselang, Persela menipiskan skor menjadi 1-3 lewat aksi Emil Mbamba. Di babak kedua, tepatnya menit 52, Dimas Derajat mencetak hat-trick untuk memperbesar keunggulan timnya menjadi 4-1. Gol kedua Mbamba dari titik putih belum mampu menghindari Persela dari kekalahan. Menang 4-2, PES TNI pun memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetio, Metro TV. Sementara Mitra Kukar meraih kemenangan di sini atas Semen Padang lewat babak adu penalti. Mitra Kukar bertemu Semen Padang dalam lanjutan grup B Piala Jenderal Sudirman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Senin sore.
Kedua tim saling jual beli serangan dan menciptakan sederet peluang, namun skor 0-0 tetap tidak berubah hingga 90 menit waktu normal berakhir. Pemenang pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Hasilnya Mitra Kukar keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4. Kemenangan ini membuat Mitra Kukar kini mengoleksi 6 poin dari 3 laga, sementara Semen Padang baru meraih 3 poin. Dari Gianyar Bali, Muhammad Nasri, Metro TV. Kita ke sepak bola dalam negeri, pemirsa. Persipura Jayapura sukses menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Persipura Jayapura yang bertemu PSM Makassar dalam lanjutan Piala Jenderal Sudirman Grup B hari Senin langsung bermain menekan sejak kick-off. Namun gol bagi tim Mutiara Hitam baru lahir di babak kedua, tepatnya menit 46, lewat aksi pemain pengganti Langsung Kone. Meski kedua tim banyak memiliki peluang, namun tidak ada lagi gol yang tercipta hingga laga usai. Persipura pun menang 1-0. Dari Gianyar Bali, Muhammad Nasri, Metro TV. Dari tanah air, dari grup A Piala Jenderal Sudirman, Arema Kronus berhasil mengalahkan Persipasi Bandung Raya dengan skor 4-2. Christian Gonzalez tampil tajam dengan sumbangannya sepasang gol di laga ini. Persipasi Bandung Raya melakoni laga perdana grup A melawan tuan rumah Arema Kronus di Stadion Kanjuruhan Senin malam. PBR langsung unggul cepat di menit pertama lewat gol Gaston Castanyo. Menit ke-23, Singo Edan mampu menyamakan kedudukan 1-1 melalui tandukan Kiko Ihsan. Di menit ke-27, Arema berbalik unggul 2-1 setelah Christian Gonzalez menjebol gawang PBR. Skor 2-1 bertahan hingga jeda. Singo Edan mampu menambah 2 gol lagi di babak kedua lewat eksekusi penalti Gonzalez di menit 68 dan gol Sunarto. Laskar Patriot berhasil memperkecil kedudukan melalui eksekusi penalti tim Jeffrey Kurniawan. Hingga laga usai, skor tetap 4-2 untuk kemenangan Arema. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Sepak bola nasional di mana ini pemirsa, kemarin Piala Sudirman baru saja diselenggarakan dan Arema Kronus sukses meraih kemenangan saat menjamu Persegres Gresik United dalam laga pembuka Piala Jenderal Sudirman Senin malam. Bermain di hadapan publik sendiri, Arema menang meyakinkan dengan skor bukan 1, bukan 2, tapi 4-1. Laga perdana Piala Jenderal Sudirman yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo mempertemukan tuan rumah Arema Kronus yang menjamu Persegres Gresik United di Stadion Kanjuruhan Malang. Tuan rumah sudah membuka keunggulan mereka pada menit 26 lewat gol pemain asal Spanyol Kiko Ihsan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arema yang tidak mengundurkan serangan mereka mampu menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti Samsul Arif di menit 64. Gresik pun sempat membalas 1 gol dan mengubah papan skor menjadi 1-2 lewat gol Randy Irwan pada menit 82. Namun Samsul Arif yang sedang on fire menambah 2 gol lagi sekaligus melengkapi hat-tricknya pada menit 89 dan babak injury time. Menang besar 4-1, Singo Edan pun kini memuncaki klasemen grup A sementara. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Terus gimana sih kelanjutannya Piala Sudirman, Wid? Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Maka kita akan langsung mengkonfirmasi dengan Deputi 5 Kemenpora, Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam, Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa Metro TV. Terima kasih, Pak Gatot. Waalaikumsalam. Pak Gatot, apa kabar ini Piala Sudirman kembali lagi memberikan sebuah harapan, semoga bukan harapan palsu ya Pak Gatot ya, kepada para pecinta ataupun insan yang memang melakukan aktivitas sepak bola di Indonesia. Bahkan ada istilah ini tarkam yang dinasionalkan. Pak Gatot, tanggapan Anda? Ya, saya kira kalau istilah tarkam dinasionalkan itu saya kira mungkin nggak enak kedengaran bagi para pemain yang ikut terlibat ya, karena mereka betul-betul membawa nama klub. Tapi anyway itu hak sah dari apa yang disampaikan oleh bagian publik. Tapi di sisi lain apa yang dilakukan dan kick off-nya sudah dilakukan langsung oleh Bapak Presiden tadi malam di Kanjuruhan Malang.
itu kami belajar dari success story kemarin yang belum lama ini, di mana Bobotoh khususnya Persib sudah menang di Piala Presiden. Jadi poinnya adalah sesuai perintah Presiden, turnamen harus juga dilakukan lagi, tidak hanya berhenti di Piala Presiden. Dan Piala Sudirman ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk menggiatkan kembali pertandingan sepak bola. Memang yang diinginkan dan sebagai chemistry-nya atau rohnya sepak bola itu adalah kompetisi. Tetapi karena kompetisi belum memungkinkan, dan jangan tiru, yang menghentikan kompetisi juga bukan kami loh ya, gitu. Tapi oke lah, kami tidak ingin ngungkit-ungkit masa lalu. Poinnya adalah hiburan ini harus dihidupkan kembali. Hiburan, gitu, Pak. Hiburan ya. Iya. Hiburan. Jadi ini katakanlah sekali lagi merupakan pelipur lara para pecinta sepak bola. Tapi selanjutnya seperti ini apa? Karena kan kita sudah tahu konsekuensi dari sebuah turnamen itu seasonal, begitu, hanya bersifat sementara. Ketika sudah selesai, sok atau nanti dibikin lagi, ada lagi gitu kan. Sementara kalau misalnya kompetisi sudah jelas ini ada ada sebuah badan arbitrase olahraga nasional yang menaungi, ada badan hukumnya, lalu levelnya juga jelas, ada rankingnya. Kita bisa go internasional, mewujudkan mimpi-mimpi para pecinta olahraga yang mungkin masih kecil-kecil. Sekarang bibit-bibit Indonesia memang kita sudah sangat mengetahui kualitasnya baik. Pak Gatot, seperti apa? Kami sesungguhnya pada dasarnya itu tetap membuka peluang adanya kompetisi. Karena sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu pada tanggal 27 April, kemudian diulangi lagi dalam bentuk suratnya tanggal 30 April, itu intinya meskipun ada pembekuan tapi kompetisi harus dihidupkan. Tapi kami hormati PT Liga, karena PT Liga juga nggak mau, ya sudah, kami nggak bisa ingin paksa. Tetapi at least nanti pun kami juga tetap welcome bahwa kompetisi itu harus dihidupkan kembali. Karena turnamen itu istilah Mbak Widya tadi benar, itu hanya sangat temporary, sangat situasional sekali gitu. Karena rohnya dari FIFA itu ya di kompetisi itu sendiri, Mbak Widya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong kan kita mengetahui ini beberapa minggu yang lalu FIFA datang ke Indonesia. Nah, itu sebetulnya hasilnya seperti apa? Karena informasi yang kami dapat bahwa FIFA bertemu dengan Presiden, lalu juga dengan Kemenpora, mengatakan bahwa mereka buat sebuah tim kecil begitu sebagai penjembatani untuk menyelenggarakan kompetisi. Tapi di sisi lain pihak PSSI juga mengatakan, ini kita bisa putar statement dari Lanyala Mataliti, bahwa katanya mereka juga memiliki sebuah tim yang disebut dengan tim ad hoc. Yang Lanyala Mataliti mengatakan bahwa memang betul, katanya saya ditelepon Panglima TNI, tapi beliau sudah saya jelaskan kalau PSSI mau memberikan rekomendasi asalkan sekali lagi turnamen ini dilaksanakan oleh PT Liga Indonesia. Dikonfirmasi dong Pak Gatot, sebetulnya tim kecil ini kok jadi seperti ada dualisme lagi atau Pak Gatot? Oh enggak, saya kira pertemuan dengan FIFA di istana negara itu berlangsung sangat friendly, sangat kondusif gitu. Bahkan baik Pak Presiden maupun delegasi dari FIFA itu memandang itu pertemuan yang sangat bermanfaat, bersahabat. Dan keluarnya adalah statement adanya tim kecil. Dan tim kecil itu hanya sebatas melakukan komunikasi dulu. Komunikasi antara pemerintah dan FIFA, karena selama ini komunikasi pemerintah dan FIFA itu buruk, Mbak Widya, gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu ada komite ad hoc, itu pun pemerintah juga sangat menghormati, kami nggak larang. Bahkan kami terima kasih karena mereka sudah mengundang pemerintah. Yang ingin kami sampaikan, silakan itu jalan komite ad hoc, gitu. Pemerintah belum bisa memutuskan apakah mau gabung atau tidak. Sementara jalan, dan saya dengar hari ini bahwa ada seorang tokoh nasional, Pak Agung, akan menjadi ketua komite ad hoc. Itu pun kami hargai. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah FIFA pun juga kita minta komitmennya agar tetap komit untuk menjalankan atau merespon positif adanya tim kecil yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kalau yang kedua mengenai masalah kompetisi, kami sekali lagi sangat welcome. Kompetisi itu adalah rohnya sepak bola gitu. Tetapi karena PSSI masih kegiatan olahraganya dibekukan, ya etis belum bisa dilakukan oleh PSSI itu sendiri. Tapi sekali lagi kami welcome. Memungkinkan nggak Pak Gatot, misalnya nanti kita sudah punya kompetisi yang resmi lagi seperti dulu? Oh, why not? Why not? Ya, kenapa enggak gitu. Oke, saya tunggu nanti janjinya dari Pak Gatot dan juga tentunya Kemenpora Imam Nahrawi untuk mewujudkan mimpi kita semua untuk kembali